Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat menjalankan ibadah puasa hari ke-5 insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur rahimakumullah di musola FMIPA, belum ada namanya ini, musola al-ilmi katanya. Siang hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tentang apa tadi? Amal soleh, menebar virus amal soleh. Enggak hafal saya. Bapak Ibu, tidak tahu ini sepakat atau enggak ya dengan pandangan saya tentang amal soleh. Amal soleh itu, kalau saya baca loh ya, saya ini kan bukan ulama ya, hanya menirukan beberapa kata ulama. Equality with all activity, benar ya? Sama dengan semua aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Tentu aktivitas yang bermanfaat, yang memberikan rahmatan lil alamin. Cuman begini, saya nggak tahu pandangannya Ustadz Rudi, Pak Ustadz Saifuddin dan Bapak Ibu semua ya. Saya memahami itu begini. Amal soleh itu kan ada bagian-bagian ibadah, seperti ibadah sholat hari ini baru saja Bapak Ibu lakukan, puasa hari ini juga. Tetapi ada yang menyampaikan begini, ini Allah yang menyampaikan dalam firman-Nya ya, bahwa tidak hanya itu gitu. Dan kata-katanya tuh ini, salah satu contoh di Quran surat Wal Asr ya, Al Asr. Wal Asr, innal insana lafi khusr ilal lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya orang itu kan merugi, kecuali apa Bapak Ibu? Orang yang beriman dan, ingat loh Bapak Ibu, kata-kata dan itu kalau kurang hukum, dan beramal soleh itu kan setara itu. Kalau Bapak Ibu makanya begini, ada orang yang mengatakan begini, amal soleh itu adalah suatu perbuatan yang setara dan mengikuti di depannya. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, amal soleh itu derajatnya lebih tinggi dibanding sholat. Kalau saya memaknainya ya, nanti ada ayat Quran surat Al-Ma'un itu ya. Lalu amal soleh itu apa yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan profesi menurut saya? Bapak Ibu profesinya apa? Kalau mahasiswa yang tadi diributkan Pak Rudi itu di situ ribu ngomong-ngomong itu. Mahasiswa itu seharusnya dia sholat itu pasti karena itu perintah kan. Seharusnya ketika beramal soleh ya menjadi mahasiswa yang rajin. Sholatnya tidak kuliahnya tidak telat pasti kan. Kalau Pak Yandi itu toleransinya 0, zero toleransi. Wah itu hebat sekali. nggak masuk telat ini langsung out, pulang. Makanya mahasiswa tuh lari terengah-engah dari sana. Oh, kenapa Mbak? Pak Yandi Pak. Luar biasa. Perlu dicontoh Pak Yandi, itu sumpah perlu dicontoh. Lari mahasiswanya. Kalau Bapak Ibu sebagai dosen, amal solehnya apa? Apa ya Bapak Ibu? Ngajar tepat waktu ya, mesti ngono. Paling nggak 10 menit sebelum mahasiswa hadir. Bisa nggak? Menghasilkan karya ilmiah yang bagus yang dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan bidangnya lah. Kalau Bapak Ibu tending, ayo Bapak Ibu apa beramal soleh? Dia buka YouTube jam 10 pagi. Supaya tidak ketinggalan informasi di YouTube. Hadir paling nggak 15 menit sebelum jam kerja. Berani nggak Bapak Ibu? Prepare dulu. Bersihkan meja, rancang ini jam 8 sampai jam 4 saya mau apa? Bapak Ibu, jadi Rasulullah SAW itu bersabda, Allah itu suka pada pekerjaan-pekerjaan yang hasilnya itu optimal, terbaik, the best activity. Seperti itu. Dirancang Bapak Ibu, jam 8 kurang seperempat Bapak Ibu hadir,
Pikirkan jam 8 sampai jam 4 ini apa yang Bapak Ibu berikan untuk MIPA. Kan setelah pulang kan untuk keluarga ya kan, untuk MIPA. Katanya teknik yang bagus, dosen yang bagus, mahasiswa yang bagus itu respect. Jadi automatically itu amal soleh. Ada tanaman yang mulai menguning, apa yang Bapak Ibu lakukan? Syukurin loh katanya kan. Ya kan nggak begitulah, ya nggak Bapak Ibu. Difoto dulu ya kan. Dilaporkan ke atasan, ke malaikat ya. Biarin mati. Nggak bisa seperti itu. Ada mahasiswa duduk di bawah itu Bapak Ibu, diam saja dia, nunggu orang itu nggak ada di situ. Bapak Ibu lewat lewat aja. Harusnya ditanya. Berikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa. Nah itulah amal soleh Bapak Ibu. Jangan dikira Bapak Ibu, saya punya pandangan begini, salah atau enggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Bapak Ibu tidak memerlukan sholat Bapak Ibu semua. Nggak perlu untuk apa, Allah itu udah kaya, ya nggak Bapak Ibu ya. Allah itu udah kuasa, Allah punya segalanya. Sholat nggak perlu, Allah bener-bener nggak perlu. Lalu sholat itu untuk siapa? Untuk Bapak Ibu semua. Lalu apakah secara ansih Bapak Ibu merasakan itu sehat misalnya? Puasa wes, secara logika berpikir, Allah puasa, perlu puasanya Bapak Ibu kok? Enggak, Allah itu enggak perlu. Allah itu udah kaya, udah mampu, udah semuanya wes. Nah Bapak Ibu, ada satu ayat begini di Quran surat Al-Ma'un itu, coba Bapak Ibu baca ya. Saya nggak hafal artinya, saya harus buka ini. Ara'aital lazi yukazzibu biddin fadzalikal lazi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Jadi kata itu di ayat ini di Quran surat Al-Ma'un ini, di artinya ya Bapak Ibu, saya baca sebentar ini. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di pertanyaannya itu, ara'aital lazi yukazzibu biddin. Tahukah kamu, Bapak Ibu tahu kok siapa yang mendustakan agama itu, tahu nggak? Ini bukan orang nggak sholat loh, bukan orang nggak puasa loh. Tetapi di sini dilanjutkan tadi di ayat berikutnya itu adalah mereka itulah yang menghardik anak yatim. Nah ini kan berarti aspek sosial ya Bapak Ibu ya. Jadi ibadah, sholat, puasa dan seterusnya, kalau nggak ada aspek sosialnya itu nggak rugi Bapak Ibu. Kemungkinan nggak ada artinya. Terus kemudian dan tidak memberi makan orang miskin. Dan di berikutnya Bapak Ibu ayat ini coba Bapak Ibu cermati ya. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bahkan orang yang sholat itu Bapak Ibu di ayat ini itu celaka sholat itu. Tuh, bayangkan loh ya, Bapak Ibu jentak-jentik, tetapi kalau tidak diikuti oleh kesolehan sosial, siapa yang celaka di antara orang yang mengerjakan sholat Bapak Ibu? Di sini ada 3 tadi. Siapa? 1, orang yang lalai dalam sholatnya. Pengertian lalai itu ya melalaikan sholatnya karena pekerjaan. Makanya nek adzan tadi Pak Ustadz Saifuddin itu bingung, ini wis wayahe adzan orang ono uang ya. Ya engko dijadwal, kadang-kadang nek ora dijadwal orang datang. Terus ada juga loh tendik kita ini puluhan tahun di sini nggak pernah sholat di sini. Wih, iki alirannya apa meneh gitu. Oh apa? Orangnya nggak ada. Ada juga yang itu tendik yang di lantai 2 itu supaya di absen oleh Pak Ustadz Saifuddin, datang akhirnya. Setelah itu nggak pernah datang lagi. Luar biasa itu. Nah, ini nggak tahu peraturan kita ya, kalau tendik saja dan dosen hadir namanya shop paling sana itu kan bisa penuh. Jadi ada 3 orang sholat tapi celaka dalam Quran surat Al-Ma'un ini. Tadi itu orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Di sini disampaikan di dalam Quran surat Al-Ma'un itu adalah yang berbuat riya ben di absen karo Pak Ustadz Saifuddin, ben didelok wong wes nggak ono itu nih, celaka dia. Kemudian yang berikutnya adalah ini aspek sosialnya,
Orang yang enggan memberikan bantuan terhadap orang lain. Coba Bapak Ibu, tadi itu selalu saya sampaikan gitu, amal soleh itu berarti melekat pada dirinya itu adalah amalan di depannya, amalan wajib. Ya nggak Bapak Ibu? Clear ya? Jadi kalau Bapak Ibu sholat, puasa, Allah nggak perlu itu. Maka yang perlu itu adalah Bapak Ibu melakukan amal soleh bermanfaat untuk sekelilingnya. Jadi kehadirannya itu dirindui nggak Bapak Ibu? Kepergiannya diapakan? Ditangisi. Jangan sampai kebalik Bapak Ibu. Ketika dia datang rasanya sedih sekali. Ganggu ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang penting Islam itu. Coba Bapak Ibu renungkan terus yo. Aku ki gunane puasa nggo apa iki? Allah perlu po? Ora. Jadi dampaknya puasa itu sebetulnya Bapak Ibu prihatin terhadap keadaan sekeliling kita. Ayo sapa Bapak sing wis transfer sedekah anak yatim ayo. Sedekah untuk iftar kita. Setiap jam 5.15 mahasiswa pulang kita menyediakan itu. Ya Bapak Ibu bilang. Itulah sebetulnya hakikat orang berpuasa loh Bapak Ibu. Bener loh. Itu hakikatnya sebetulnya. Bahkan begini Bapak Ibu, saya pernah mendengar sebuah hadis ketika Bapak Ibu gini. Hadis ini sahih. Sahih insya Allah sahih. Ada laki-laki yang ketika siang hari menyetubuhi istrinya ketika bulan Ramadan loh ya, makanya di kampus jangan di rumah biar nggak tergoda istri. Astagfirullah, ternyata istrinya di kampus. Terus laki-laki itu, ya Rasulullah celaka saya. Hei kenapa Anda celaka? Saya menyetubuhi istri saya di waktu siang bulan Ramadan. Terus akhirnya apa yang dikatakan Rasulullah? Kalau begitu maka bebaskan budak itu. Aduh ya Rasulullah, aku ranti duit, nggak mampu saya. Kalau begitu beri anak yatim 27 itu, beri makan. Aduh apa meneh kuwi ya Allah, ya Rasul, aku nggak di duit. Akhirnya singkat cerita di hadis itu Rasulullah memanggil orang itu, laki-laki itu, sini. Rasulullah memberi kurma. Coba Bapak Ibu, Rasulullah, ini kalau gitu kurma ini berikan kepada fakir miskin. Nah berarti apa Bapak Ibu? Ibadah yang wajib saja puasa itu Bapak Ibu kadang-kadang implikasinya itu bisa ke sosial loh Bapak Ibu. Ya nggak Bapak Ibu ya? Bisa digantikan maksud saya dengan hal-hal yang bersifat sosial. Itulah mungkin orang menyebutnya dengan kesalehan sosial. Nah itu Bapak Ibu, jadi kalau judulnya menebar virus amal soleh, maka Bapak Ibu kami mohon setelah acara ini atau kultum ini, ya Bapak Ibu aplikasikanlah di tempat kerja masing-masing. Mahasiswa rajin kuliah, datang ke kelas tepat waktu, bahkan melebihi dosennya sebagai adab kan begitu ya. Pagi-pagi jam 7 sudah mulai dulu dengan kultum, ya kan? Membaca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu tendik tepat waktu, selalu berinovasi, memikirkan MIPA ini ke depan tuh loh Bapak Ibu. Kamar mandi itu sabunnya habis ini loh, kamar mandi musola itu Bapak Ibu cek coba. Bapak Ibu berapa yang respect terhadap sabun kamar mandi? Nggak ada. Itu amal soleh Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir Bapak Ibu sholat khusyuk terus begitu, nggak ada impactnya Bapak Ibu. Sabun habis, sabun kotor di sana itu sabun ini, itu sepele Bapak Ibu di fakultas ini, sepele sekali. Tapi Bapak Ibu diamkan itu, ya kan Bapak Ibu ya, paling-paling saling nuding ya, aja lah. Kamar mandi ini kotor, Bapak Ibu tinggal manggil aja Mas Danang, Mas, selesaikan Mas, dan seterusnya lah Bapak Ibu. Hal-hal seperti itulah Islam itu menurut saya sih indahnya seperti itu Bapak Ibu, indahnya seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu kultum pada siang hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf kalau pemahaman saya ini salah, saya mohon maaf, tapi saya memahaminya begitulah. Hakikat orang itu ya berpuasa, maka impactnya itu ada di situ. Impactnya itu kesolehan sosial, respon ya, quick respon, cepat merespon segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu tidak sempat, WA saya terhadap sesuatu yang tidak beres di MIPA ini. Apa sih yang nggak beres? Silahkan Bapak Ibu, kita akan terus benahi supaya kita ini setiap hari terus meningkat menjadi lebih baik. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita,
kerja kita Bapak Ibu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.